Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aisa Jaduli, mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam Angkatan 19 Lokal B2. Video kali ini saya akan jawab pertanyaan atau soal-soal dari mata kuliah retorika yang diberikan oleh Bapak Riko. Retorika adalah seni berbicara dan seni merayu. Retorika menurut Campbell haruslah diarahkan kepada upaya yang mencerahkan pemahaman, menyenangkan imajinasi, menggerakkan perasaan, dan mempengaruhi kemauan. Aliran retorika duren kedua dikenal sebagai gerakan belles lettres. Dalam bahasa Prancis, ialah tulisan yang indah. Yang kedua adalah bagaimana caranya mengatasi demam panggung ketika ceramah atau pidato. Ialah, menurut saya pribadi, mengatasi demam panggung bisa dengan Anda melakukan pemanasan dengan melakukan gerakan-gerakan yang akan menghangatkan tubuh Anda agar di saat Anda masuk panggung atau berbicara di umum tubuh Anda akan terbiasa. Dan manfaat pemanasan ini sangat banyak, yaitu Anda akan semakin terbiasa dengan tubuh Anda sebelum memasuki panggung. Contoh-contoh pemanasan untuk persiapan berbicara di depan umum bisa Anda lakukan seperti melakukan stretching pada mulut, kayak berlatih artikulasi, berlatih berbicara sendiri, misalkan di depan cermin misalkan, lalu melakukan gerakan-gerakan pemanasan seperti senam, seperti atlet-atlet biasa pada umumnya. Beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum masuk ke panggung atau menyampaikan materi, yaitu pertama, kuasailah materinya terlebih dulu. Tentukan tema dan riset beberapa hal dan sampaikan sesuai pemahaman yang Anda pahami. Jangan mengambil pemikiran-pemikiran dari orang lain, karena itu berisiko Anda tidak bisa menyesuaikan dengan tema itu. Ketika pidato, sampaikanlah inti dari tema Anda tersebut. Jangan menyampaikan pidato dengan panjang misalnya, tapi sampaikanlah pidato dengan singkat dan jelas agar membuat pendengar lebih menikmati dan memahami apa maksud dari sang pembicara. Menggunakan intonasi serta mimik wajah, karena itu akan lebih mempengaruhi pemikiran dari sang penerima pesan. Lalu jangan terpaku pada teks yang sudah Anda hafalkan atau Anda baca. Jadi saat menyampaikan pidato, janganlah terpaku hanya pada bacaan atau hafalan yang Anda sudah hafalkan, tetapi ingatlah dengan improvisasi, karena improvisasi itu sangat penting, karena dalam pidato biasanya terdapat momen-momen di mana Anda tidak bisa mengingat atau mengingat hafalan yang sudah Anda hafalkan atau yang sudah Anda baca sebelumnya. Karena itu improvisasi sangatlah penting dan harus sesuai dengan pemahaman yang apa kamu pahami. Karena itulah tema itu sangat penting, mencari tema yang tidak di luar ranah kamu, harus yang kamu pahami. Selanjutnya, menyelipkan humor dalam dakwah. Oke, menyelipkan humor dalam dakwah tentunya boleh, tetapi biasanya kalau tidak pada tempatnya malah akan menjadi bumerang kepada sang dai. Dan humor itu haruslah mengandung konten-konten edukasi seperti pemahaman secara utuh oleh komunikan dan komunikator. Misalkan dalam bahasa daerah, mereka mungkin dalam daerah mereka pasti ada kata-kata atau slogan-slogan yang hanya dimengerti oleh
daerah mereka tersebut, dan tentunya tidak rasis, tidak menjatuhkan, tidak mengandung unsur pornografi dan sara dan hal-hal lain yang sensitif. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.